Setelah menikah, bukalah mata kita hanya satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku yang pagi ini telah menyempatkan diri menonton ya share kami pada Sunset Solution Channel. Pada hari ini kami akan menjelaskan ya, memberi arahan-arahan atau kata-kata bijak ya kepada adik-adik atau anak-anak kami yang saat ini akan mengarungi rumah tangga baru ya, atau sedang mencari jodoh ya. Pada hari ini kami akan coba ya memberikan penyegaran atau pencerahan terhadap kita semua agar mengerti apa itu berumah tangga ya, rumah tangga yang apa yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Nah, mulai dari yang sekecil-kecilnya kami akan sampaikan pada hari ini kepada adik-adik kita. Sesungguhnya adalah pernikahan itu bukan sesuatu yang indah saja ya, seperti yang terasa di pikiran kita bahwa pernikahan itu indah. Padahal di dalamnya banyak sekali liku-liku atau problem-problem yang akan kita arungi. Nah, inilah mesti kita siapkan. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa cinta itu tidak menciptakan pernikahan ya. Cinta itu tidak akan menciptakan pernikahan, tetapi pernikahan yang sadar, terencana. Nah, itulah yang akan menciptakan cinta. Nah, ini artinya cinta terkadang larut dalam diri kita, tapi ujung-ujungnya tidak berakhir pada pernikahan. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan, bahwa apabila kita mau melakukan pernikahan itu mesti terencana dan dalam keadaan sadar. Jangan terbius oleh kata-kata cinta saja. Nah, apabila sudah terencana dan sadar, nah ini ujungnya akan kita ketemukan yang namanya cinta. Nah, selain itu ya, di dalam sebuah pernikahan jangan kita membayangkan pernikahan itu berisi pelukan ya, pelukan hari-hari, dalam pelukan yang indah-indah saja. Tidak, karena dalam pernikahan itu akan kita lihat nanti lebih banyaknya perkelahian. Nah, inilah mesti adik-adik ya atau anak-anak kami mesti disikapi bahwa dalam pernikahan itu nanti ada juga perkelahiannya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini nanti kita akan berbagi ya, bagaimana menyikapi suatu konflik dalam rumah tangga rumah tangga baru. Nah, kami akan share setiap hari tentang kehidupan rumah tangga. Ada satu kata bijak ya, satu kata bijak dari yang sering kita dengar atau belum pernah ya kita dengar ya. Sebelum kita melakukan pernikahan, bukalah mata kita selebar-lebarnya. Ya, buka mata kita selebar-lebarnya. Setelah menikah, bukalah mata kita hanya satu saja. Yang satunya tutup. Nah, tentu heran ya. Kenapa? Iya, karena sebelum menikah kita mesti kaji semuanya, pelajari semuanya, baik buruknya. Apabila kita menikah dengan seseorang, nah jangan sampai setelah menikah baru kita buka mata semuanya. Nah, jadi kebalikannya ya, jangan sebelum menikah buka mata satu, tutup yang buruknya, setelah nikah baru ketahuan buruknya. Nah, inilah maksud dari kata bijak ini, bahwa setelah menikah baru kita tutup mata satu. Artinya apa? Setelah kita menikah, nanti keburukan-keburukan pasangan kita itu nanti kita tutup saja, tidak usah dibesar-besarkan, karena kita dilahir dari keluarga yang berbeda,
dibesarkan dari keluarga yang berbeda, adat yang berbeda, terkadang ya ada situasi yang berbeda. Tentu kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Makanya setelah kita melakukan pernikahan, kita lihat yang positifnya saja. Yang negatifnya kita perlahan saling memperbaiki diri. Nah, itulah salah satunya ya kehidupan berumah tangga. Terkadang orang menikah, mereka berpikir inilah kisah cinta yang sepanjang masa. Nah, sering orang berpikir begitu ya. Inilah kisah cinta sepanjang masa. Maka apabila orang menikah itu yang dipikirnya, maka biasanya ini akan segera menuai perceraian ya. Karena di sini akan muncul banyak kekecewaan karena hal ini sudah tertutup oleh rasa cinta ya, cinta yang panjang, seolah-olah inilah cinta yang sebenarnya, sehingga menutup semua hal-hal yang mungkin terjadi. Maka terkejutlah masing-masing pasangan setelah mengarungi rumah tangga, sehingga apabila tidak disikapi dengan benar, maka perceraian pasti terjadi. Makanya dalam sebuah pernikahan itu mesti kita ciptakan suatu suasana kasih sayang ya. Tetap kita bangun suasana kasih sayang dan persahabatan. Nah, artinya kita jangan egois. Kita mesti seperti berteman, sehingga komunikasi tetap berjalan dalam sebuah pernikahan. Karena cinta itu ibaratnya lembah misteri ya. Di dalam sebuah pernikahan itu adalah lembah misteri. Bentuknya seperti indah, tapi di dalamnya itu ada misteri-misteri yang mesti kita hadapi, kita arungi ya. Jangan kita lari dari kenyataan ya. Itu adalah misteri dalam pernikahan. Kita mesti hadapi semuanya. Jadi pernikahan itu ibarat pelaut ya, pelaut yang dia hajar gelombang. Nah, dalam pernikahan itu ya seperti itu. Tidak ada pernikahan itu yang langgeng. Bukan langgeng maksudnya, bukan bertahan langgeng dalam artian tidak mengalami keretakan ya, bukan. Artinya pernikahan ini penuh dengan liku-liku ya, hantaman, godaan, goyangan. Jadi seorang pelaut terkadang tidak pernah apabila huru hara badai datang, gelombang datang, angin datang. Ini pasti dialami oleh setiap rumah tangga baru ya. Nah, di sini kita perlu sikapi. Makanya sebelum melakukan pernikahan ini mesti kita siap secara lahir dan batin terhadap kemungkinan-kemungkinan, bukan kemungkinan ya. Ini pasti terjadi dalam sebuah rumah tangga. Nah, inilah misterinya dalam sebuah rumah tangga. Mencintai dalam rumah tangga itu bukan berarti kita menyamai ya, bukan menyamai sebenarnya. Mencintai itu bukan menyamai antara kita dengan pasangan kita, bukan. Tetapi adalah keikhlasan menerima perbedaan. Nah, inilah mencintai dalam sebuah rumah tangga. Kita harus berusaha ikhlas dalam menerima semua perbedaan karena kita ini berbeda. Nah, inilah perlu suatu pribadi yang bijak. Apabila kita tidak bijak, nah ini akan berbahaya sekali. Makanya setiap pribadi kita mesti kita latih ya. Kita siapkan diri kita untuk untuk menerima perbedaan ini. Sering kita ditanya ya, pernikahan yang sukses itu yang bagaimana? Kita gampang saja jawabnya. Pernikahan yang sukses itu adalah pernikahan yang sering terjadi, jatuh cinta yang sering terjadi. Itulah pernikahan yang sukses. Jatuh cinta yang sering terjadi tetapi terhadap satu orang atau orang yang sama. Nah, inilah pernikahan yang sukses. Nah, kita ciptakan selalu jatuh cinta kepada pasangannya, tetapi hanya pasangan itu saja. Inilah pernikahan yang sukses.
terkadang remaja ini para remaja ya, pada adik-adik kita menganggap sebuah pernikahan itu atau berpikir tentang pernikahan itu adalah seperti masuk sebuah restoran ya. Masuk sebuah restoran yang ditemukan di dalamnya adalah yang indah-indah dan yang enak-enak saja. Nah, ini adalah jebakan-jebakan yang sangat berbahaya sekali. Makanya anak-anak kita, adik-adik kita, berpikirlah sebelum melakukan pernikahan. Karena pernikahan itu tidak seperti itu, tidak seperti masuk restoran, tidak semuanya enak di dalamnya. Kalau restoran ya semua makanan enak, minumannya enak, suasananya enak, tapi pernikahan tidak. Jadi suksesnya pernikahan itu ya adik-adik ya, suksesnya pernikahan itu bukan hanya kita dapat menemukan pasangan yang tepat ya, bukan itu namanya sukses melakukan pernikahan. Yang sukses melakukan pernikahan itu adalah yang bisa menjadikan pasangan yang tepat. Nah, mengerti kan? Yang satu menemukan pasangan yang tepat ya, menurut kita itu yang sebenarnya sukses itu adalah orang yang bisa menjadikan pasangannya yang tepat. Belum tentu seorang bisa mencari pasangan tepat, bisa menjadikan pasangan yang tepat. Nah, terkadang mereka bisa mencarikan tapi tidak bisa menjadikannya sebagai pasangan tepat yang pada akhirnya bisa menghancurkan rumah tangga itu sendiri. Terkadang pernikahan itu juga sesuatu yang asik ya, asik. Terkadang menimbulkan kita ada hak di situ ya, hak untuk menggoda ya, hak untuk menggoda dan bertengkar sepanjang hari. Nah, ini bagi orang yang berjiwa besar ya, ini adalah sesuatu yang menarik sekali. Biasanya yang tidak pernah menggoda atau tidak pernah bertengkar, inilah momen yang sangat penting sekali dalam rumah tangga. Ini perlu bertengkar, menggoda. Nah, tapi hal ini jangan larut ya, jangan larut sehingga terkadang pasangan kita tidak siap untuk hal demikian. Nah, kita harus menciptakan situasi ini setiap hari. Ada hal yang paling penting lagi, satu lagi ya, di dalam rumah tangga itu jadikan diri kita ini masing-masing itu jadikan diri kita ini sebagai mencintai. Jangan cenderung kita dicintai. Kalau kita sudah sama-sama memiliki tekad atau kepribadian mencintai, baik laki-lakinya, baik suaminya maupun istrinya, mesti pegang sifat yang mencintai. Jangan dicintai ya. Kalau dicintai kita pegang, akhirnya kita egois. Yang satu minta dicintai, yang satu minta dicintai, sehingga ini salah satu hal yang sangat berbahaya sekali. Maka kalau bisa karakter minta dicintai ini sampingkan saja, tanam pada diri kita itu sifatnya selalu mencintai pasangan kita, baik istri maupun suami. Insyaallah ya, insyaallah ini akan menjadi suatu yang baik sekali dalam rumah tangga. Ada satu lagi yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan berumah tangga, yaitu adalah antara suami dan istri itu adalah mesti pegang prinsip satu, suami itu harus mesti menjadi hakim dalam rumah tangga ya. Hakim artinya suatu pemimpin yang memutuskan. Nah, istri tidak bisa jadi hakim, istri jadilah penasihat. Jadi penasihat ya, artinya semua fungsi ini kalau difungsikan dengan baik, ini jadilah keluarga yang baik pula. Jadi istri jangan bertindak sebagai hakim, nanti ini akan sering menimbulkan ketidakibawaan seorang suami ya, apabila istri sudah bertindak sebagai hakim. Istri cukup bertindak sebagai penasihat saja ya, penasihat saja dalam sebuah rumah tangga. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang eksklusif dalam rumah tangga. Nah, insyaallah
Kalau kita seperti ini, rumah tangga tetap dalam keadaan aman. Pernikahan itu sebenarnya kalau dilihat dengan hati yang bening ya, hati yang bersih ya, itu ya seperti apa namanya tuh, daun di musim gugur ya, daun musim gugur berguguran, tetapi setelah itu tumbuh yang baru lagi, yang indah lagi. Seperti itu dalam pernikahan itu, gugur tumbuh yang baru, gugur tumbuh yang baru. Nah, itulah indahnya dalam hidup berumah tangga ya. Nah, ini yang mesti ada dalam rumah tangga kita. Walaupun daunnya berguguran, tapi akan tumbuh daun-daun hijau dan baru. Adik-adikku, saudara-saudaraku, anak-anak kami, yang perlu diingat adalah pernikahan itu adalah penyatuan dua keluarga ya, dua keluarga, bukan penyatuan antara sang suami sama istri saja. Nah, ini yang perlu diingatkan kepada anak-anak kita atau adik-adik kita, bahwa pernikahan itu adalah penyatuan keluarga. Jadi keluarga kita ini kan banyak yang berbeda ya, berbeda pekerjaannya, kebiasaan keluarganya ya, adatnya ya, lingkungannya, sifatnya. Nah, inilah beban sebenarnya bagi pasangan suami istri. Ini suami istri harus mampu menyatukan ya dua keluarga yang berbeda. Jangankan keluarga, diri kita sendiri dengan calon istri atau suami ini pasti berbeda. Nah, inilah suatu yang sangat berat sekali dalam kehidupan berumah tangga, menyatukan kedua keluarga berbeda. Nah, bagi adik-adik atau anak-anak kami yang bisa melakukan ini termasuk sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, dan dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, hal inilah yang sering terjadi. Salah satu penyebab perpecahan yang banyak terjadi, pasangan ini terkadang tidak kuasa ya menyatukan keluarganya. Ini diakibatkan oleh banyak hal. Terkadang ini sudah terabaikan ya, karena asiknya menjalani kehidupan berumah tangga sehingga lupa menyatukan keluarga yang berbeda ini. Nah, ini perlu ditanam sekali bagi keluarga baru. Yang paling penting lagi di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah pengorbanan ya. Kita mesti melakukan pengorbanan dalam semua hal ya, dalam semua hal berumah tangga, baik mengorbankan ego kita, finansial ya, keuangan, mesti kita korbankan, karena dalam rumah tangga itu tidak terlepas dari mengalah. Apabila masing-masing pihak itu dapat mengurangi kenikmatan yang diinginkan pada dirinya untuk berbagi kepada pihak yang lain, atau pihak suami atau pihak istri atau anak-anak ya. Nah, insya Allah keluarga itu sukses ya. Ini salah satu ya. Di dalam pernikahan juga adik-adik kita ya, jangan terlalu yakin dengan rasa cinta ya, rasa cinta awal ya, rasa cinta yang sudah terjadi. Karena rasa cinta ini bisa pupus, bisa hilang, bisa timbul, bisa tenggelam. Nah, ini yang perlu adik-adik tanamkan, anak-anak kami tanamkan, bahwa cinta ini harus ditanamkan, harus jatuh cinta kalau bisa setiap hari. Nah, setiap hari dengan cinta baru pada orang yang sama. Nah, ini yang perlu ditanamkan, karena cinta ini jangan adik-adik bersangka cinta awal itu akan abadi kalau tidak dipupuk. Nah, artinya cinta ini mesti dijatuhkan atau jatuh cinta setiap hari. Terus kesuksesan seseorang itu dalam mengarungi rumah tangga ya, bukan karena dia berhasil melewati rasa lelah, rasa kecewa ya, rasa lelah tiap hari dia lakukan. Bukan itu yang indikasi sukses menjalani rumah tangga.
Akan tetapi sukses ini diukur dari seberapa kuat dan seberapa lama dia bertahan dengan lelah dan kecewa ini. Ini adalah kunci suksesnya sebuah rumah tangga. Seberapa kuat, seberapa bertahannya kita terhadap kelelahan dan kecewanya dalam menjalani problem rumah tangga. Pernikahan itu mengandung kompromi ya, kompromi dan toleransi seumur hidup. Nah, kita mesti milik itu, kita harus siap berkompromi dan toleransi seumur hidup. Nah, terkadang di dalam kehidupan sehari-hari saja kita berkompromi saja, sering tidak melakukan, kurang bertoleransi, malas ya, kurang berkenan bertoleransi terhadap orang lain atau pihak lain. Tetapi dalam hidup berumah tangga ini mesti dipegang, mesti dilakukan setiap hari, kompromi, toleransi terhadap pasangan ya, baik terhadap suami maupun terhadap istri. Inilah kunci sukses dalam sebuah pernikahan. Pernikahan ini juga ya bukan untuk berpikiran sama ya antara pasangan ya, bukan untuk berpikiran sama, tapi untuk berpikiran sama. Artinya berpikiran sama atau berpikir sama. Nah, ini berbeda sekali. Yang satu berpikir sama, yang satu berpikiran sama. Pikiran kita tidak mungkin sama, tapi kita harus berpikir sama. Gitu. Pikiran pasti jelas, pikiran kita pasti berbeda, tapi kita harus satukan pikiran kita yang berbeda itu. Nah, ini salah satu kunci dalam suksesnya berumah tangga. Jadi pernikahan ini sebenarnya bukan artinya kita perlombaan ya, siapa yang duluan menikah ya, siapa cepat ya, siapa yang lambat, bukan. Tapi menikah ini adalah identitas seseorang. Siapa yang berani atau sanggup mengemban suatu tugas yang sangat amanah yang sangat besar sekali. Nah, ini sebenarnya orang melakukan pernikahan. Inilah pernikahan sebenarnya, memegang amanah yang sangat besar. Artinya yang penuh risiko, yang penuh tantangan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, artinya bukan masalah siapa cepat atau siapa lambat, ya, siapa yang berani mengemban amanah. Satu lagi yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat ya, atau adik-adik kita atau anak-anak kita ya, terkadang melakukan pernikahan itu menunggu dilimpahnya rezeki ya, menunggu materinya cukup. Tidak demikian, karena pernikahan itu adalah tempatnya dilimpahnya rezeki. Nah, ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, menikahlah kamu, niscaya rezeki akan diberikan ya, insyaallah. Seperti itu kira-kira firman Allah. Walau alam, saya tidak bisa menjelaskan secara terperinci ya, kira-kira begitu. Menikahlah, karena di dalam menikah itulah rezeki akan Allah kucurkan. Jadi kita menikah jangan menunggu kaya, istri menunggu calon suami kaya atau mempunyai kerjaan yang layak menurut pikiran ya, atau seorang calon suami ini menunggu calon istrinya bekerja atau mempunyai jabatan tertentu. Jangan, itu tidak dianjurkan ya. Menikahlah apabila Anda sudah siap secara fisik dan mental ya, karena rezeki itu akan diturunkan Allah di dalam sebuah pernikahan. Rezekinya lebih barokah apabila diterima dalam sebuah ikatan pernikahan. Satu kata mutiara ya, kata yang penuh hikmah di dalam rumah tangga ya, bagi istri itu adalah jagalah cintamu ya, seperti kamu menjaga dirimu sendiri. Nah, artinya jagalah cintamu agar seperti kamu menjaga dirimu sendiri ya. Nah, patuhilah suamimu agar berkah menyelimuti pernikahanmu. Nah, kuncinya menjaga cintamu
dan mematuhi suamimu agar pernikahanmu itu berkah ya. Nah, ini salah satu kunci dalam rumah tangga bagi seorang istri, yaitu selalu menjaga cintanya dan mematuhi suaminya. Biasanya keluarga seperti ini akan harmonis ya, sepanjang harinya ini akan terlihat harmonis, baik dirasakan sendiri maupun dilihat oleh lingkungannya. Bagi seorang suami ini mesti mesti bertanggung jawab dan bijak ya, bijaksana dalam semua hal. Nah, jadilah imam atau pemimpin dalam rumah tangga. Bila terjadi sesuatu, suami mesti bertanggung jawab atau bijaksana memutuskan sesuatu. Nah, insya Allah suami seperti ini akan membawa rumah tangganya pada sakinah ya, sakinah mawaddah dan warahmah yang perlu disiapkan terhadap keluarga yang akan mengarungi pernikahan. Jadi itulah ada beberapa poin yang perlu adik-adik kami atau anak-anak kami persiapkan diri ya, jiwa baik secara rohani ya, fisik dan rohani itu mesti disiapkan dalam sebelum mengarungi kehidupan berumah tangga. Karena hidup berumah tangga itu seperti yang kami sampaikan tadi adalah suatu yang sangat luas, sangat besar, karena bukan hal sepele. Maka apabila kita melakukan pernikahan asal-asalan, biasanya tidak mempersiapkan diri, besar kemungkinan keluarga kita itu akan hancur ya, atau retak dalam menjalani kehidupan ya. Nah, untuk hari ini itu yang dapat kami berbagi ya dengan adik-adik atau anak-anak kita ya. Nanti apabila ada pertanyaan atau sesuatu masalah dalam keluarga, dapat menghubungi kami untuk berbagi untuk menyelesaikan masalah-masalah atau solusi apa yang mesti kita lakukan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan pagi ini. Sampai jumpa di tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.